kita mau tanya manusia. tukang ojek sudah berapa ojek satu Biayanya karung? lebih hemat. 50.000 satu karung. Dengan Pongke, Ponggiva, Pong Angga, Pak Ewin, Papat, Nek Teki dan channel Anak Desa Kom adalah seorang ojek padi. Perjalanan menuju ke sawah para petani padi. Sudah selesai panen ini. Inilah doser padi nih. Akan beroperasi nanti sore. Hai guys, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya dulu ya. Para pemirsa, kita ada di sawah ini. Sementara lihat batas ini. Batasnya ini semakin kecil ini. Batasnya semakin kecil. Sementara panen. Kita ada di lahan sawah 3 ini. Lama baru kita datang di sini. Wih, padinya bagus ini tetangga ini. Pare ini teh. Ndak pare. Wah, namil long luki lah. Teh. Hah? Namanya saya gitu, perlu di halo video na to. Kamera ka pinonton tidak manisay. Ya 10 tahun nanti ke Manila City. Hah? Ya 10 tahun ke Manila City. Nah, aku medonar. Tak enak ini saya tu aringku. Aku rituan. Iya. Nah, pura panil deh. 80 karung. Oh, lain udah hektar tuh. Itu menilai salah nala kok paling kurang apa pun tinala payari pinituki ya ni lain. Salah buat ipare ba. Bindo dalli joti madalli. Ba, Tu itu dong. itu kok. Tuh, dong. Jadi Tuh, mustahil. mustahil. Itu lo terakhir aku sampai jadi 10 tahun kan. Mbah. Itu tak ikut pesun. Sama apa pala kamu ko malay ini ko alay. Si pira ne alani ojek misa karung dite. 18.000. Kampung tangga kampung bawa peremi sangai. Hah? Sa kemar kampung bawa tanya sebelum dibagi deh itu. Anu iya sapongke. May sebongin na lah. Sakit terus sangai. Pirangan mute pangulit kambing turom. Iya nih buku. Jadi nanti yang menjawab itu bakal tulis. Iya, udah kita. Kiri dia. Masa nang kiki musim ki payari ke diskon. Tapi mau lakukan. Tak na bisa dikala langkah kising namanya kedua tak na maru magasabang di bawah tuh. Iya. Coba-coba aku mereka lakukan Irian. May tidak agak sakit kikirian. Am deret tak naman. Oh cocok ke daerah Jayapura. Doser padi Tapi anu, adalah hijau alat atau bisa yang karisa. digunakan untuk memisahkan butir padi dari Do daerah mana nih? saat Juga men panen. aku ya. Pamen. Texas bang. Alat ini sangat membantu dalam proses pemanenan padi secara efisien dan efektif. Meningkatkan doser sudah mulai efisiensi operasi. pemanenan. Doser padi dapat Kita mau memisahkan panen. butir padi dari tangkainya dengan cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kecepatan pemanenan. Tumbang padinya. Meminimalkan kehilangan hasil. Penggunaan doser padi dapat meminimalkan jumlah butir padi yang tercecer atau hilang selama proses pemanenan. Menjaga kualitas padi. Doser padi dapat memisahkan Banyak malangko. dengan lembut,
sehingga Udah melangkuh. mengurangi kerusakan pada butir padi dan menjaga kualitas hasil panen. Ini padinya ini Mengurangi tumbang. beban kerja. Setengah Dengan mati doser menggunakan diambil doser padi, karena tumbang. petani dapat mengurangi beban kerja Perbaiki manual supaya dalam diambil doser proses nanti. pemanenan padi. Dalam penggunaannya, doser padi biasanya dioperasikan dengan tenaga mesin atau motor listrik. Alat ini dapat digerakkan secara manual atau otomatis, tergantung pada model dan spesifikasinya. Penggunaan doser padi yang tepat dan sesuai dengan Buta. prosedur dapat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas panen padi. Channel Anak Desa Kom, Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Siap mau kan japa-japa ini. Oke, kita lihat pemandangan gunung. Pemandangan gunung yang sangat indah. Bukan japa-japa itu doser. Oke, sudah mulai operasi para pemirsa. Nah. Oke, minumannya extra jos apa tuh energi Kubima ya. Kubima biar kuat dan tahan. Energi Kubima biar kuat tahan lama. Mira para operator ini yang siap makan japa-japa. Oke. Kita isi bahan bakar dulu para pemirsa. Panen padinya nih para pemirsa. Dosernya ada musiknya. Petani padi PKJ dapat menggunakan alat panen padi. Menggunakan Alsintan telah disewa kepada petani di PKJ. Petani memanen padi menggunakan alat mesin pertanian Alsintan saat panen raya.
Petani memanen padi menggunakan alat mesin pertanian Al-Sintan saat panen raya. Channel Anak Desakom. Para petani padi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Daerah Istimewa Luwu, menggunakan alat mesin pertanian berupa combine harvester atau alat pemanen padi bagi petani padi di Luwu Utara PKJ, Desa Lara, Bae Bunta Selatan. Untuk alat mesin yang digunakan panen padi, tahun 2024 ada doser padi seperti combine harvester yang sudah digunakan petani padi PKJ, Lara, pada Rabu tanggal 3 April tahun 2024, kata channel Anak Desakom. Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, PKJ Lara. Pada 2024 ada doser padi 2 alat mesin pertanian yang salah satunya telah digunakan petani padi di PKJ Luwu Utara. Sementara pada 2025, rencananya ada 6 alat mesin pertanian untuk digunakan petani padi PKJ Luwu Utara, Desa Lara. Digunakan alat mesin sebetulnya sejak 2018 sudah ada, tapi kecil kapasitasnya. Yang kapasitas besar itu tahun ini ada 6. Tahun kemarin, 2022, 2. Yang tahun ini 6 alat itu belum. Kami masih menunggu. Alat mesin pertanian bagi petani padi PKJ memang dibutuhkan untuk digunakan kegiatan usaha tani. Karena dengan alat yang sudah menerapkan teknologi tersebut memudahkan petani baik dalam memanen maupun menanam padi. Sekarang jumlah alat yang digunakan seluruh petani ada 260 orang. Sedangkan Gapoktan, Gabungan Tani ada 75. Kami antre menggunakan mana yang lebih membutuhkan dulu. Alat mesin pertanian yang sudah digunakan oleh para petani padi bisa dikelola petani sawah dengan terorganisasi. Seperti ada kas untuk pemeliharaan, untuk operasional, juga untuk bahan bakar, maupun perbaikan-perbaikan seandainya ada kerusakan. Dengan dikelola oleh petani padi juga bisa digunakan mereka untuk disewakan kepada orang lain. Karena dengan alat misalnya combine harvester itu dibanding dengan tenaga Ya, kita kerja mau tanya manusia, tukang ojek sudah berapa ojek satu biayanya karung? lebih hemat. 50.000 satu karung. Dengan Mana alat kan mesin penyegaran pertanian petani? tersebut, dari pengalaman petani hasil Roli gini, panen Pak, lebih Mudik. bersih, biaya panen lebih murah, lebih Kita efektif. Karena sementara dalam panen satu langsung hari diojek. dengan alat mesin bisa panen hingga 4 hektare. Kalau tenaga manusia bisa berhari-hari. ya putar-putar dulu para misal. Oke. Kita siap pembongkaran. Panen padi yang langsung diangkut menggunakan ojek motor. Panen padi merupakan salah satu kegiatan penting dalam budidaya padi. Setelah padi siap panen, Siap, petani ojek. biasanya Ojek, ojek. akan menyewa tenaga kerja untuk memanen Bros, padi bros. tersebut. Bros. Terkadang ada praktik yang dilakukan di mana padi hasil panen langsung diangkut menggunakan ojek motor. Praktik Ini habis memiliki panen langsung diojek. efisiensi waktu Ada dan tenaga. barang. Dengan menggunakan ojek motor, Sementara padi panen, dapat sementara langsung diangkut dari sawah tanpa perlu menggunakan alat angkut lain seperti gerobak atau truk. Tadi sawah ini. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga. Fleksibilitas, ojek motor dapat menjangkau area sawah yang sulit diakses oleh kendaraan yang lebih besar. Biaya lebih murah. Biaya sewa ojek motor biasanya lebih terjangkau dibandingkan menyewa alat angkut yang lebih besar.
ojek motor hanya dapat mengangkut jumlah padi yang terbatas per sekali angkut. Risiko kerusakan. Padi yang diangkut dengan ojek motor berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan akibat getaran dan kondisi jalan. Keamanan. Mengangkut padi dengan Prosesnya ojek cepat ini, motor para dapat mirsa. menimbulkan risiko kecelakaan yang Sementara lebih panen, sementara langsung ojek. Secara umum, praktik panen padi langsung diangkut dengan ojek motor dapat menjadi solusi yang efektif dalam kondisi tertentu. Namun perlu Untuk dipertimbangkan lokasi dengan matang lahan terkait 3 ini. kelebihan dan kekurangannya. Petani harus memastikan prosedur yang aman dan meminimalkan risiko kerusakan hasil panen. Channel Anak Desakom. Boom. Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Kita langsung terjun para mirsa. Channel Anak Desakom. Angkut hasil panen di PKJ, Dusun Situndukang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Motor taksi gantikan kuda. PKJ, Dusun Situndukang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Channel Anak Desakom. Petani di Sulawesi Selatan memodifikasi motor menjadi sarana angkutan di areal persawahan untuk mengatasi masalah transportasi, terutama saat musim panen. Sebelumnya, membawa gabu hasil panenan kerap menjadi kendala petani apalagi di saat musim hujan. Jok dan ban motor yang didesain khusus untuk menghadapi kondisi medan yang becek dan berlumpur, menjadi pengganti kuda yang menjadi alat transportasi selama puluhan tahun terakhir ini. Para petani yang ditemui Rabu tanggal 3 April tahun 2024 mengaku dengan motor modifikasi yang kerap disebut motor taksi ini, mampu meraup hingga 7 juta rupiah per musim panen. Riwal atau Pongke, Pak Angga, Pak Giva, Pak Ewin, Kokin, dan Pat adalah petani yang menjadi buruh angkut gabu. Mengaku mampu mengangkut hingga 100 karung gabu per hari tergantung jarak dan kondisi medannya. Channel Anak Desakom. Angkut hasil panen di PKJ, motor taksi gantikan kuda. Hingga pukul 20 tergantung jarak dan medannya. Dengan tarif itu, para buruh angkut gabu ini mampu meraup pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per hari. Setiap musim umumnya para buruh angkut gabu mampu meraup pendapatan hingga 7 juta rupiah. Para buruh angkut gabu ini harus berjibaku menaklukkan medan licin dan berlumpur di tengah sawah. Bagi para pengangkut gabu ini, musim panen adalah bulan berkah bagi mereka. Pasalnya pendapatan mereka bisa berkali lipat dibanding menjadi tukang ojek. Berkat mereka, para petani pekajuan PKJ, Dusun Situndukang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. PKJ tak lagi cemas gabahnya rusak dan kehujanan lantaran berminggu-minggu di tengah sawah karena tak kunjung diangkut. Banyaknya petani atau buruh angkut gabu pada musim panen membuat kelompok-kelompok pengangkut gabu bersaing mendapatkan pelanggan dari petani yang bersedia gabahnya diangkut ke pabrik atau ke rumah petani. Bila musim panen tiba, ratusan kelompok pengangkut gabu berlomba mengangkut gabu petani yang sedang panen. Setiap motor bisa membawa 1 karung gabu yang bobotnya mencapai 1 kuintal. Awalnya motor modifikasi ini digunakan para petani di PKJ. Motor modifikasi yang didesain untuk medan licin dan berlumpur di tengah lahan ini bermula ketika petani di Desa Lara yang ketika itu masih mengandalkan kuda kewalahan untuk mengamuk hasil panen. Produksi padi petani yang melimpah tidak diiringi dengan pertumbuhan kuda yang siap mengangkut hasil panen mereka. Banyak gabu rusak lantaran tinggal berminggu-minggu dan kehujanan di tengah sawah setelah dipanen dan tidak kunjung diangkut kuda ke pabrik. Para petani pun mulai memodifikasi motor. Rangka motor diganti dan dibuat lebih tinggi agar bisa digunakan di medan berlumpur. Di bagian rangka depan dibuat lebih luas seukuran dengan 1 karung gabu. Sementara di bagian belakang dibuat sadel khusus berbentuk pipih dari besi agar mudah dikendalikan di medan sulit. Ban dan joknya juga didesain khusus, membuat kendaraan ini mampu menaklukkan medan sulit termasuk lumpur yang sukar dilalui kuda. Belakangan motor sejenis berkembang luas ke daerah sekitarnya termasuk di PKJ Lara. Kendaraan ini pun menggantikan peran kuda sebagai sarana angkutan andalan petani saat musim panen.
Sejak 10 tahun terakhir transportasi kuda yang selama ini merajai angkutan gabu di sawah nyaris tak terlihat lagi. Warga dan petani lebih memilih menggunakan sarana motor taksi. Selain karena lebih mudah juga lebih cepat dari sarana kuda. Untuk memodifikasi motor menjadi motor taksi yang handal di medan berlumpur, petani hanya perlu mengeluarkan dana sekitar 4 juta rupiah per unit. Channel Anak Desa.com dengan judul Angkut Hasil Panen di PKJ. Motor taksi gantikan kuda. Terima kasih atas semuanya.